dalam, Bang. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Kegiatan pelaksanaan khitanan ini atas dukungan daripada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Losmawe yang bekerja sama dengan Pemda Aceh Tengah melalui Dinas Kesehatan, kemudian dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Aceh Tengah. Perlu kami sampaikan juga bahwa agenda kegiatan sunatan pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan Dinas Kesehatan, di mana kita baru saja memperingati hari ulang tahun Hari Kesehatan Nasional yang ke-50 yang bertemakan Sehat Bangsaku, Sehat Negeriku. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan, dapat terus kami dari tenaga kesehatan, khususnya dari Dinas Kesehatan, bisa mengabdikan diri kepada masyarakat. Kemudian perlu kami laporkan bahwa jumlah kegiatan pada hari ini berjumlah 55 orang. Yang targetnya 50, lebih 5 orang, artinya antusias masyarakat. Kami sebenarnya untuk kegiatan ini lebih kurang mempersiapkannya 10 hari. Kita prioritaskan memang kemarin itu dari Lok Tawar, karena melihat situasi mungkin dengan waktu 10 hari, tapi kita berupaya. Apalagi ini kegiatan sunatan ini dilaksanakan di perkotaan. Kami agak ragu juga, agak was-was gitu ya kan. Tapi berkat dukungan dari Bapak Camat Lok Tawar, Bapak Camat Bebesen dan Camat Kebayakan cepat memberikan informasi kepada masyarakat. Makanya pada hari ini cukup memuaskan untuk peserta khitanan pada hari ini. Kau enggak? Siswa kurang mampu di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bebesen, Lok Tawar, dan Kebayakan. Betul ya? Kedepan kami sangat mengharapkan bentuk kerjasama dapat dilakukan secara lebih luas dan merata. Luas dalam artian penanganan seluruh jenis pelayanan kesehatan dan merata dilakukan di seluruh kecamatan lingkup Kabupaten Aceh Tengah. Sunat atau khitanan selain merupakan perintah agama, juga sudah dibuktikan baik untuk kesehatan serta perkembangan anak menuju remaja. Banyak riset dan penelitian sudah menunjukkan manfaat dari sunat atau berhitan. Jadi berhitan merupakan sunnah Rasulullah dan jalan menuju hidup sehat. Ada risiko berupa penyakit kanker alat kelamin jika tidak disunat. Dan tentunya tujuan lain agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Bu yang kami muliakan dan anak-anak kami yang berbahagia, memang pelaksanaan sunat ini banyak sekali manfaatnya. Dari segi agama, memang kita dianjurkan yang untuk melaksanakan sholat itu dengan kesiapan kebersihan, bersih rohani maupun bersih fisik. Ya, salah satu memang kotoran yang sering terlupakan oleh kita itu adalah kotoran dengan apa yang disebut dengan smegma. Ya. Itu biasanya ada berwarna putih dia itu. Jadi memang kalau orang tidak dihitan, memang tidak tahu dia bahwa itu adalah suatu kotoran dan merupakan juga suatu penyakit. Karena itu kita dapat melihat bahwa orang yang disunat itu dia lebih jarang terkena infeksi HIV maupun AIDS.
Dan kita lihat saja sebagian besar orang yang terindikasi HIV/AIDS itu adalah orang yang tidak melakukan sunat atau hitam. Karena itu memang sunat ini merupakan suatu kewajiban pria bagi umat Islam. Dan bahkan Nabi Ibrahim dalam satu sejarah, ya sesuai dengan perintah Allah itu, dia baru melaksanakan hitam ini pada usia 80 tahun. Ya. Kita ini kan masih kecil-kecil kan. Ya dulu itu mungkin lain seperti sekarang. Dan juga dulu memang itu bukan memakai pisau tapi memakai kampak. Ini menurut ceritanya. Nah, ketika apa sebenarnya usia paling bagus? Nah, inilah kalau pada saat anak-anak sudah siap, ya, sudah siap sebelum akil balik. Ya, yang penting dia sudah tidak akan mengalami risiko psikis, artinya khawatir terhadap apa yang terjadi. Itu kalau kita lihat dari kebersihan, dari kesehatan juga ya sangat baik sekali. Ya sangat baik ya, karena memang kita terhindar dari berbagai penyakit dan mudah melakukan pembersihan. Jadi karena itu pada anak-anak kami harapkan ini adalah suatu kewajiban bagi kita. Karena itu kita tidak usah khawatir, mari kita laksanakan itu dengan tenang dan pikiran yang lapang, dan kita terima ini sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan mari ini kita hadapi ya dengan suasana yang santai. Ya, karena ini biasa, hanya beberapa hari nanti kita bisa melaksanakan sekolah kembali atau melaksanakan tugas-tugas lain. Dan selanjutnya kepada orang tua, ya saya pikir ini juga kita bisa mengucapkan terima kasih ya kepada BPJS Tenaga Kerja. Sebagaimana kami katakan tadi, mereka sudah peduli. Ya, apalagi BPJS Tenaga Kerja ini adalah suatu lembaga yang baru yang memang mungkin semua kita belum mengetahui ya apa sebenarnya BPJS Tenaga Kerja ini. Mungkin melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, ya BPJS melakukan sosialisasi juga kepada semua kita, sehingga nantinya semua tenaga kerja itu harus masuk ke dalam menjadi anggota BPJS dengan harapan dapat memberikan bantuan kepada kita, terutama sekali pada saat kita terkena kecelakaan kerja, maupun adanya bantuan atau santunan nanti pada saat tenaga kerja ini dipanggil oleh Allah SWT. Jadi kalau sekarang kita lihat seorang pekerja itu, ya kalau sakit atau apa sudah tanggung sendiri, karena pemberi kerjanya kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Paling-paling sekali dua kali dibawa ke rumah sakit sudah selesai. Tapi dengan adanya BPJS Kesehatan, ya nantinya semua tenaga kerja itu akan tersantuni, baik karena kecelakaan maupun karena memang sudah meninggal dunia. Jadi sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada BPJS Tenaga yang mudah-mudahan akan semakin cepat dikenal oleh masyarakat secara luas, supaya semua kita bisa menjadi anggota daripada BPJS Tenaga. Mungkin Bapak Ibu yang demikian, Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami sangat mendukung kegiatan ini terus berlanjut karena menilai hitam masal ini sangat membantu, dan dengan acara ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah umumnya, khususnya masyarakat kurang mampu. Demikian penyampaian kami, dan akhirnya kami mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 20 menit. Saya 15 menit.